Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini hari Senin tanggal 29 Januari 2024. Saya Prabu Dias beserta keluarga besar, perwakilan keluarga besar Macan Ali yang diwakili oleh Majelis Zikir dan Tawasul Macan Ali dipimpin oleh Ustadz Basir Al-Bahari, berada di rumah sejarah, rumah perjuangan pendiri dari Muhammadiyah, yaitu almarhum yang mulia Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jalan Kiai Mojo, Yogyakarta. Dan kami diterima oleh mewakili keluarga besar pahlawan nasional Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbak Raden Ayu Diah Lama Sari, dan kami didampingi oleh Ibu Supriyanti Darsono, senyum manis, dan Ibu Vera Fitriani SPD, dan keluarga besar Macan Ali semua ada di sini. Kedatangan kami ke Yogyakarta dalam rangka ziarah wali dan diakhiri ziarah ke Raja Cirebon, kepala negara Cirebon, yaitu Panembahan Ratu II atau Panembahan Abdul Karim dari negara Cirebon, Caruban Nagari, yang dimakamkan di Bukit Kidolohio. Setelah melakukan ziarah beberapa wali, kami bersilaturahmi ke keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diwakili oleh Raden Ayu Diah Lama Sari, Yogyakarta, dan akan melanjutkan perjalanan ke Panembahan Kidolohio. Kegiatan ini kami lakukan juga merupakan perjalanan ritual dan spiritual dari kami untuk kondusivitas NKRI menjelang pemilu 14 Februari 2024. Kami bersama-sama selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami juga selalu berkirim doa kepada para leluhur-leluhur Indonesia, terutama para Juriat Wali Songo. Nah, kami sesama Juriat Wali Songo dan keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dahlan juga melakukan langkah-langkah spiritual. Apa yang harus kami lakukan untuk bangsa dan negara? Ternyata dari beberapa calon presiden dan wakil presiden, secara spiritual kami menelusuri salah satu bakal calon, yaitu Pak Ganjar Pranowo, yang ternyata tanpa diduga Mbak Dia, yang mungkin juga kita tidak tahu pilihannya kemana, sama-sama melakukan langkah secara ilmiah, secara menelusuri, dan tadi malam hingga subuh tadi pagi kami menyamakan sinkronisasi baik spiritual maupun dengan survei-surveinya pribadi beliau dengan suami yang mulia dari Ternate, suami beliau dari Kesultanan Ternate, bahwa ditemukan sebuah jalur bahwa salah satu calon presiden dari 3 calon presiden, yang satu adalah Pak Anies Baswedan, beliau dari Timur Tengah pastinya ya, Pak Baswedan, dari Gujarat ya, dari Hadramaut ya, oke. Kemudian Pak Prabowo juga ada kaitannya dengan Hamengkubuwono, ada dari jalur yang lain, tapi juga dari Tiongkok ya, juga ya. Tiongkok ada, dari Belanda juga. Dari Belanda ada. Sementara yang satu Pak Ganjar ternyata ada keterkaitan dengan Jawa Barat, yaitu Sunda, Pajajaran, kemudian Bali, dan Mataram, serta Juriatnya para wali maupun dari Kalijaga maupun dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri juga. Dan secara spiritual, akhirnya kami menemukan bahwa secara spiritual ya,
bahwa Pak Ganjar adalah masih juriatnya Wali Songo, masih juriatnya para pendiri-pendiri kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, terutama di Jabar, Jateng, dan Jatim serta Bali. Kami tidak bermaksud untuk mencampur adukan antara ilmiah dengan non ilmiah, antara perjalanan religi kami dengan politik, tidak. Tapi ini kami memang merasa terpanggil untuk menjaga Republik ini yang sudah dirintis oleh para putra bangsa sendiri, putra bangsa Indonesia. Sampai perjuangan tahun 45, banyak pahlawan-pahlawan dari berbagai suku di Indonesia yang gugur untuk menyatukan Indonesia. Ada dari Dayak, Cilik Riwut, ada dari Bali, Ngurah Rai, ada Jawa Tengah, Pangeran Diponegoro, dan Jawa Barat juga di Bangsa. Itulah pendiri-pendiri, termasuk dari Sumatera, Alibasa satu Alibasa ya, dan lain-lain. Dan mengerucut kepada bahwa putra bangsa adalah Pak Ganjar Pranowo. Semoga Indonesia ke depan berkah, dipimpin oleh putra bangsa, putra terbaik bangsa. Dan mudah-mudahan Indonesia semakin lebih baik. Kita rencanakan tanpa kita duga, ternyata saya bertemu dengan Pak Yai Poniman, Pak Yai Poniman, Pak Ustadz Poniman. dan ya beliau seorang tokoh, seorang ustadz, dan pendiri Yayasan Yayasan Selarasa Yayasan Kayang Selarasa di wilayah Buntet Pesantren. untuk desa. Desa Buntet ya, Desa Buntet. Ya, Yai, kami dari Laskar Macan Ali itu, Laskar Macan Ali bukan ormas, bukan OKP, bukan LSM, tapi Laskar Macan Ali mengacu pada sejarah tahun 1527 saat Sinuhun Sunan Gunung Jati memerintahkan Fathahillah untuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dengan membawa Dwaja Kesultanan Cirebon, atau sekarang kita kenal adalah Dwaja Mataram. Pastinya kami ya adalah menjaga marwah leluhur. Istilahnya bahwa ya harus mengikuti ajaran leluhur kami, para wali, menjaga adat tradisi, melaksanakan amanah-amanahnya. Nah, menyangkut sedikit diskusi nih, menyangkut pilpres. Dari 3 pasang calon pasti adalah putra-putra terbaik bangsa yang yang akan berupaya menjadi pemimpin Indonesia, dan semuanya mempunyai program visi misi yang sangat bagus buat kami. Kami menilai, kami menganalisa semuanya ingin Indonesia lebih baik, akan lebih baik, dan kami salut. Siapapun yang jadi nanti adalah orang-orang yang pastinya pilihan rakyat. Pastinya juga ya sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pastinya. Karena itu pastinya Allah yang menentukan. Tapi buat kami ya, saya juga minta pendapat. Walaupun Macan Ali tidak berpolitik, tapi secara kebetulan kami juga ingin andil dalam politik. Ingin memilih yang terbaik dari yang baik. Karena kami mengacu kepada para wali, pastinya penasaran. Apakah dari 3 calon presiden dan wapres ini
ada nggak sih yang berkaitan atau berjuliat atau masih ada silsilah apakah dari jalur ibu, dari jalur laki-laki dengan para wali sebagai junjungan kita, terutama orang Indonesia di Cirebon. Dan ceritanya kami itu selalu bermunajat, karena kami memang tidak ingin berbicara politik, tapi berbicaranya siapa sih yang pastinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi siapa sih yang direstui oleh leluhur kami gitu. Makanya kami mencoba untuk yang bermunajat, bertawasul, dan kemarin kami melakukan ziarah wali sampai terakhir kepada junjungan kita juga, yaitu Panembahan Abdul Karim atau Panembahan Ratu II, atau dikenal oleh Panembahan Giri Raya. Dia kan jelas jalurnya ke Sunan Gembong. Dari hasil ziarah, dari hasil tawasul, dari hasil munajat, secara spiritual, memang secara ilmiah tidak bisa dibuktikan ya, tapi secara spiritual kami merasakan bahwa ternyata dari 3 pasang itu yang terdekat dengan Juliat Wali Songo terutama adalah Pak Ganjar Pranowo, dan itu kami rasakan ya. Makanya kita diskusi ya, orang lain mau percaya silakan, juga tidak silakan. Para wali songo merestui dari ketika pasang ini, insya Allah itulah yang akan menjadi pemimpin negara Indonesia tahun 2024. Dari berbagai kajian lahir batin, saya juga meyakini bahwa dari ketiga pasang calon ini yang istilahnya duriahnya nyambung ke para duriah wali songo adalah Pak Ganjar Pranowo. Dan saya sempat viral itu juga, mohon maaf, saya juga di luar kendali saya, sebab 1 minggu sebelumnya itu saya jadi viral. Sebenarnya saya sempat berhitung 7 hari itu di jalan, di rumah, tapi hitung pakai jari itu nggak ada yang pas gitu. Tapi kok tiba-tiba begitu ada orang yang memvideo, ternyata bahwa pasangan Ganjar Mahfud ini yang pas dan tepat untuk memimpin negara Republik Indonesia 2024. Itu ya saya katakan sesuai di video itu memang hukum alam, dan saya yakin hukum alam itu udah ada di Lauhul Mahfud, dan Pak Mahfud udah ada di sana, berarti Pak Mahfud kebetulan menjadi wapresnya. Saya yakin, apalagi Bapak tadi udah berkunjung bersilaturahim di keturunannya, keluarganya Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang tokoh Muhammadiyah, dan bahkan tadi udah sempat ngobrol, itu ada apa itu namanya Pak? Buku nasab lah ya, babon sampai 16 meter. Dan ternyata Bapak Ganjar Pranowo itu nyambung antara keturunan Sunan Kalijaga dan Maulana Ibrahim. Saya yakin adanya, dan sekali lagi bahwa saya yang sempat diviralkan dan sampai sekarang katanya masih tambah viral. Saya cek itu ternyata udah 300 juta yang melihat video viral saya, bahwa yang akan menjadi pemimpin adalah Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saya yakin, aku yakin, walaupun sekarang per hari ini mungkin di otak-atik dialah yang sebagai pemenang, tapi saya yakin dengan kekuatan alam, dengan kekuatan Lauhul Mahfud, Pak Ganjar Mahfud yang akan memimpin negara Republik Indonesia 2024. Nanti mudah-mudahan, saya orang bodoh, saya orang nggak ngerti, cuma tanpa diembel-embel, mohon maaf Pak, saya sempat viral itu banyak yang komen macam-macam. Pak Ustadz, bahkan mohon maaf, keluarga saya yang jadi bumerang.
anak saya di mana-mana ditanya, kamu anaknya Ustadz Viral ya, bahkan yang tidak segan-segan karena panasnya atau karena tidak sukanya pada saya, banyak yang mencaci maki bahwa Ustadz Dobol, Ustadz Gelo, Ustadz Sinting dan macam-macam. Tapi saya terima sebagai konsekuensi di dunia maya, di dunia medsos yang begitu bebas. Saya terima dan saya berdoa mudah-mudahan dengan kebodohan saya, bahkan ada yang nelpon, ada yang inbox, Pak Ustadz dibayar piro gitu oleh timnya Ganjar. Sampai berani seperti itu. Mohon maaf. Saya jawab, kalau boleh saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak ada bayaran dari timnya Pak Ganjar, dan itu timbul dari hati nurani saya sendiri, secara sengaja maupun tidak sengaja. Itulah yang timbul dari hati nurani, sehingga saya berucap bahwa Pak Ganjarlah, Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud yang pantas, lebih pantas memimpin NKRI tahun 2024. Tambah yakin lagi, Bapak tadi ngomong bahwa nyambung dengan Sunan Kalijogo dan Maulana Malik Ibrahim. Saya menambah keyakinan saya yang tadinya 100% menjadi 200%. Insya Allah kode alam, insya Allah Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD akan memimpin NKRI 2024. Jadi ya kadang-kadang Pak Yai kita juga tidak paham. Saya punya akun medsos misalnya, saya tidak pernah mengkomentarin statusnya orang, tidak pernah mencela orang, tidak pernah campur tangannya gitu. Tapi ketika saya bikin status sendiri, kenapa gitu, orang juga banyak yang caci maki, banyak yang nggak suka. Padahal saya tidak pernah mengganggu mereka, Pak Yai. Sama Pak Yai juga kan nggak pernah mengganggu mereka. Ketika Pak Yai menghitung dengan metodenya Pak Yai dan menghasilkan suatu keputusan yang demikian, ya itu kan keistimewaannya seseorang yang mungkin juga tidak dimiliki orang lain. Nah, ketika saya juga menyalahkan